negara ini sesuai amanah konstitusi harus ada pemilu, harus ada pemimpin. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast kami dengan tema Pemilih Pemula dalam menghadapi Pemilu 2024 bersama KPU Kabupaten Jepara. Perkenalkan, nama saya Yunia Eko Saputri, saya dari mahasiswa IAIN Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pemikiran Politik Islam, dan teman Saya Muhammad Arif Jarudin dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus yang sedang melaksanakan kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan di KPU Kabupaten Jepara. Dan pastinya di samping saya sudah ada dari KPU Kabupaten Jepara, Bapak Muhammadun. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi. Beliau adalah komisioner KPU Kabupaten Jepara yang mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM atau yang disingkat dengan Sosdikli, Parmas dan SDM. Laras sih, Pak. Betul. Dan pastinya ada dua narasumber kami dari pemilih pemula. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya dari mana dengan nama siapa? Perkenalkan nama saya Amelia Saidatul Hasanah. Saya dari mahasiswa IAIN Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Yang Masnya? Saya Ishak Nabil Hafiz dari Universitas Diponegoro. Basicnya saya teknik. Mungkin ntar ada sedikit perspektif dari anak teknik aja gitu ya. Iya. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi perihal peran dan pandangan para pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024. Pemilu adalah tonggak demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara. Namun, bagi pemilih pemula, masuk ke dalam dunia politik bukanlah hal yang mudah. Bukanlah memahami proses pemilu seringkali bisa menjadi tantangan nih. Nah, Mas Arif sebagai mantan pemilih pemula pada tahun 2019, bagaimana sih tantangan menjadi pemilih pemula pada tahun 2019 tersebut? Oke, terima kasih Kak Yudi. Kok mantan ya seperti presiden atau Iya. pejabat mantan. Oke, jadi pengalaman Kak Arif pribadi pada tahun 2011 kemarin ya, 2011 kan Indonesia melakukan pesta demokrasi. Pada waktu itu Kak Arif itu masih lugu dan masih polos, Bapak. Belum begitu memahami istilah apa ya yang umum di masyarakat dalam tanda kutip serangan fajar atau money politik. Jadi Kak Arif itu masih terjerumus dalam hal tersebut. Karena pada waktu itu Kak Arif itu kurang memahami secara betul sejatinya money politik atau serangan fajar itu seperti apa sih. Dan dampaknya bagi kita selaku pemilih dan pada pemimpin yang akan memimpin di masa depan itu seperti apa. Jadi belum begitu memahami sehingga Kak Arif dalam tanda kutip terjerumus Pak. Politik. Pada waktu itu dapat berapa ya? 170 itu mungkin dari pengalaman pribadi Kak. Nah, Kakak sebagai pemilih pemula pastinya kan sudah tahu ya mengenai pemilu. Tanggal berapa? 14 Februari tahun 2024. Ya, nah, kalian berdua, Kakak ini kan sebagai pemilih pemula. Yang kakak berdua ini pahami mengenai pemilu itu seperti apa sih, khususnya di nanti pada tahun 2024. Mungkin dari Kak Hafiz terlebih dahulu. Ya, boleh. Gimana mengenai pemilu? Oke, menurut saya pemilu itu memilih wakil rakyat ya. Nah, pemilu itu sebenarnya sangat penting banget sih menurut saya. Karena apa? Kita harus memilih wakil rakyat yang benar. Kalau mau negara kita bagus gitu, mau yang demokrasi dan kuat, kita harus pilih yang benar. Menurut saya gitu aja sih. Kalau dari Mbak Amel gimana mengenai pandangan mengenai pemilu khususnya di tahun 2024 nanti? Iya, menurut saya ya pemilu di 2024 tuh pesta demokrasi gak sih Mas? Karena yang dipilih kan kita banyak ya. Terus juga itu suatu tahapan biasanya dilakuin di negara demokrasi ya. Kayak gitu untuk memilih pemilih baru. Yang selanjutnya yaitu sudah tahu belum sih peserta pemilu di tahun 2024 itu siapa saja? Mungkin dari Kak Am atau bersama-sama juga boleh, siapa saja? Mbak Manya dulu nggak apa? Untuk pesertanya kurang tahu ya siapa-siapanya gitu ya. Cuma dengar-dengar nih dari capres-capres gitu aja sih. Yang dari DPD, DPR itu belum.
belum begitu terlalu coba pahami gitu. Iya. Kalau dari Kak Hafiz sendiri mungkin Saya kurang lebih sama ya dengan Sama Bang Mel ya. Mungkin kalau misalnya di DPR ya, kebetulan juga teman-teman saya juga ada yang ke arah sana juga kan. Mungkin agak sedikit tahu. Cuman kalau misalnya di capres-capresnya, ya pasti kita semua denger ya di media kayak gimana kan. Iya. Pasti ya dari isu ini, isu itu lah, Iya, pasti ada banyak banget isu kan. banyak sekali. Pasti banyak banget. Cuman tadi saya baru ngeliat juga ya ada survei di CNBC Indonesia juga itu di mana ternyata yang disurvei dari mereka itu per aspeknya tuh apa ya, banyak kan, banyak tokoh nama-namanya nih, cuman yang di 3 besar ya itu aja gitu. Apa emang ini aja, apa bisa semuanya ini bisa jadi capres juga, apa nggak tahu ya, kita lihat di 2024 nanti. Iya. berarti sepengetahuan Kak Hafid ini mengenai informasi itu berasal dari media internet ya? Iya, by Google aja Sumber-sumber saya, by Google. media massa gitu. Mengenai pertimbangan bagi pemilih pemula ini bagaimana sih mungkin dari Kak Amel? Apa yang perlu dipertimbangkan? Kalau Kak Arif tadi kan mohon maaf mempertimbangkan uangnya gitu. Kalau dari Kak Amel sendiri gimana? Pertimbangan untuk memilih ya, Iya. memilih calon. Kalau saya ini kan pemula ya, jadi harus hati-hati juga. Kalau melihat dari background juga siapa itu, terus gimana recordnya, terus juga pengalamannya juga, dari visi misinya juga perlu diperhatikan sih. Berarti lebih condong ke rekam jejak gitu ya? Iya, Gimana? benar. Oke. Kalau dari Kak Agus sendiri itu bagaimana? Pertimbangannya apa yang perlu dipertimbangkan seperti itu? Yang saya pertimbangkan mungkin secara teknis dan fundamental ya. Iya. Tapi kalau misalnya dulu saya SD mungkin saya pernah dengar juga berjudil itu ada asasnya tuh. iya. Itu pasti harus dipegang juga. Iya. Cuman kalau untuk Mas Arif yang kemarin juga nggak tahu ya itu. Itu Terjerumus gitu ya? agak terjerumus nggak tahu juga. Ini kurang nasihat. Iya benar. Iya. Cuman secara teknis kita harus lihat dulu dia orangnya gimana, tapi kita belum tahu kan karena kita nggak kenal banget gitu. Cuman yang bisa kita lihat secara fundamentalnya aja, secara beritanya seperti apa, apakah emang baik apa enggak. Menurut saya seperti itu aja sih. Dan yang terakhir tuh ya teguh dari hati aja sih. Teguh dari hati ya Pak. Iya. Iya. Keimanan gitu ya? Gimana Gitu, tuh? berdoa gitu. Oke, terima kasih. Oke, menurut kakak-kakak ini, tujuannya semua kan pasti ada tujuan ya. Iya. Yaitu dalam pemilu apa sih menurut kakak ini tujuan dari pemilu, khususnya di pemilu tahun 2024 mendatang? Mungkin dari Kak Hafid Saya. dulu. Oke, ya yang disampaikan di pertama tadi ya itu untuk memilih wakil rakyat gitu, wakil rakyat yang baik, yang kuat, yang pinter, yang bisa mimpin negara inilah. Ada lagunya Iwan Fals juga, wakil rakyat. Oh iya. Ya, itu kan juga ada kan. Menurut saya tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang hasil selektif kita, selektif rakyat gitu. Supaya negara kita jadi demokratif dan kuat. Itu untuk tujuan utama negara Indonesia, undang-undang ya Pak. Seperti itu, menurut saya seperti itu. Kalau dari menurut Mbak Amel sendiri apa sih tujuannya pemilu? Menurut saya ya tujuan diadakannya pemilu ini untuk masyarakat bisa memberikan hak suaranya, untuk hak pilihnya, untuk memilih pemimpin yang akan memimpin masyarakat ke depannya. Jadi kita juga ada andil gitu loh buat negara ke depannya gitu. Biar makmur jaya sentosa gitu kalau dari bahasa. Iya. Ibadah baru bergembur. Gitu. Masya Allah ya. Nah, tadi kan kita udah bertanya-tanya sama kakak-kakak pemilih pemula ya. Iya. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Muhammad. Ya. Nah, gimana sih Pak agar para pemilih pemula ini mungkin bisa menjelaskan lebih jelas nih Pak Muhammadun seperti apa sih ruang lingkup dari pemilu itu sendiri dan sepenting apa sih dalam menggunakan hak pilih itunya tentunya. Oh iya. Saya tadi nyimak beberapa jawaban respon dari teman-teman adik-adik semua yang usianya masih Z ya. Iya, Generasi Z. Misalnya ditanya soal sudah tahu belum peserta pemilu ya. Kalau ditanya soal itu, kalau sekarang peserta pemilu 2024 ya masih partai politik. Karena yang sudah ditetapkan dan diumumkan ya partai politik. Jumlahnya 18 kalau nasional, kemudian yang partai politik lokal Aceh ada 6. Kalau calon-calon baik DPR RI, DPD maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten belum ya. Karena apa? Sekarang masih tahap pencalonan. Pengajuan bakal calon oleh partai politik kepada KPU
nanti KPU baru akan mengumumkan daftar calon sementara itu tanggal 19 Agustus ya, sampai tanggal 23 Agustus nanti diumumkan itu nanti ya. Kemudian kalau calon presiden juga belum. Jadi yang muncul di media sekarang capres-capres itu secara resmi belum ya. Dari partai politik itu dinamika saja ya, dinamika politik kita bagaimana partai politik mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Nanti kalau sudah resmi didaftarkan di KPU, nah itu baru masyarakat akan tahu. Pasti tiba saatnya nanti ya, tiba saatnya pencalonan itu. Yang pasti penetapan calon anggota legislatif itu tanggal 3 November 2023 ini, termasuk nanti calon presiden dan wakil presiden. Baru nanti pada tanggal 28 November 2023 masa kampanyenya itu di situ ya. Kalau pertanyaannya adalah soal calon, pasti masyarakat belum tahu nih orang-orangnya karena belum, masih secara administratif masih diverifikasi oleh KPU. Nanti pada saatnya diumumkan. Nanti masyarakat kalau tadi bilang pertimbangan pemilih kan ada track record, ada visi misi, ada apa lagi jejak, rekam jejak, track record itu, integritas dan macam-macam. Itu akan dilihat setelah muncul nama kan. Anak-anak muda kan biasanya tracking tuh. Tracking ini calon ini siapa. Sekarang siapa nama yang sudah diumumkan itu dicari di mesin pencari, biasanya ketemu. Meskipun agak keblangsak-blangsak ya, nama yang sama untuk jabatan yang berbeda, tapi lama-lama nanti akan ketemu ya, Itu menurut saya langkah-langkah yang baik. Kalau tadi pertanyaan bagaimana ruang lingkup pemilu ya, ruang pemilu ya ini. Definisi pemilu itu kan kalau sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR RI, DPD, calon presiden wakil presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dalam berdasarkan asas pemilu itu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di negara Indonesia berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Itu kalau definisi utuhnya ya. Ruang lingkupnya ya seperti ini, ruang lingkup pemiluan itu kan ya ada pemilih, ada peserta, ada pemerintah ya, lingkungan ekosistem pemilu lah ya. Pemerintah itu sebagai stakeholder utama karena bagaimanapun pembiayaan pemilu dari pemerintah, kemudian jaminan-jaminan keamanan dan lain sebagainya pemerintah. Ada penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, kemudian ada peserta partai politik dan calon-calon, kemudian ada pemilih ya, teman-teman semua nanti yang ada pemilih itu. Bagaimana memastikan mereka sama-sama berpartisipasi dengan baik. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana pemilih memastikan pemilih itu yang kemarin ya yang sudah kita lakukan itu. Bagaimana pemilih pertama, KPU memfasilitasi pendataan pemilih atau melaksanakan pendataan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih. Itu memastikan setiap orang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdata oleh KPU sebagai pemilih pemilu 2024. Lalu bagaimana KPU mendorong ya, efektif begitu pemilih itu bisa menggunakan hak pilih ya. Tentu saja dua hal yang dilakukan. KPU akan terus melakukan sosialisasi bersama masyarakat, komponen masyarakat, termasuk pemerintah, termasuk perguruan tinggi, mahasiswa, LSM, ormas, semuanya kita libatkan dalam sosialisasi, termasuk pendidikan pemilih. Karena orang memilih itu punya pertimbangan. Jadi dia memilih itu kan haknya. Mereka akan punya pertimbangan-pertimbangan kritis maupun biasa-biasa saja. Kadang-kadang kan macam-macam pertimbangannya ya. Pertimbangan itu bisa kritis sekali, bisa yang penting ikut malah nyoblos gitu ya. Tapi kan ada juga, saya sebelum menyoblos saya harus tahu dong siapa calonnya yang saya coblos. Nah itu perlu ada pendidikan pemilih agar muncul kesadaran masyarakat yang tahu pentingnya pemilu, tahu tujuan pemilu, akan berpartisipasi memberikan suaranya dalam pemilu nanti. Kira-kira itu, Mas. Mungkin Bapak bisa menambahi penjelasan tentang partisipasi pemilih yang
supaya para pemilih pemula seperti Mas Hafiz dan Mbak Anet ini bisa tidak melakukan golput ya seperti Mas Arif sebenarnya. Dan antusiasnya dalam pemilihan ini lebih menggebu-gebu gitu. Bagaimana? Iya. Mas Arief tadi tidak golput ya, tapi terjerumus. Manipulatif. Tidak golput tapi terjaring politik uang. Iya. Terjaring. Itu kalau kita mau diskusi ke sana, kita mesti mendorong sama-sama mendorong bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu menurut saya ya, ini pemilih yang aktif. Pemilih yang aktif secara pengetahuan dia memadai soal kepemiluan. Misalnya dari hal-hal yang sifatnya teknis dan dasar. Kalau saya sebagai pemilih, sudahkah saya terdata sebagai pemilih? Itu penting dalam diri bertanya seperti itu. Maka teman-teman ini sebelum jauh bicara harus memastikan dulu, sudahkah terdaftar? Cara itu mudah sebetulnya untuk mengecek. Karena KPU sudah memfasilitasi secara online melalui cek dpt.online.kpu.go.id. Tinggal input NIK saja, kita akan tahu sudah terdata di TPS mana, di desa mana, di TPS nomor berapa untuk pemilu 2024 nanti. Itu sudah ada di situ. Setelah fase itu terpenuhi, maka teman-teman juga harus, ya paling tidak kalau pemilih yang cerdas ya, menginformasikan ke anggota keluarga yang lain. Sudah atau belum, Bapak sudah atau belum misalnya ya, atau teman-teman sebaya biasanya. Setelah itu, karena ini pemilih yang cerdas, mesti tahu tahapan-tahapan pemilu. Ya. Kalau tadi Mas siapa? Lupa saya. Mas Hafiz bilang caranya adalah melalui internet ya. Maka harus mencari. Tidak ada sekarang informasi yang tertutup tuh di KPU soal tahapan. Semuanya dibuka lebar. Tahapan-tahapannya, fase-fasenya, kemudian tanggal-tanggalnya semuanya ada. Seperti misalnya mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, penetapan partai politik, kemudian pendukung-pendukungnya yang lain ya, tahap-tahapan persiapan dukungan itu misalnya perekrutan badan ad hoc, anggota BPK, BPS, ya, pendataan pemilih, pemutakhiran daftar pemilih, wah ada semua itu. Kemudian disusul kemudian pencalonan nih. Itu ada semua sekarang pencalonan anggota DPRD di sini, DPRD provinsi di KPU provinsi, DPR RI di KPU RI, DPD juga ada di KPU provinsi. Itu semuanya ada pencalonannya. Itu teman-teman bisa mencermati. Mesti kalau yang mencermati itu melalui akun media sosial KPU akan tahu, oh kapan ini diumumkan, ditunggu aja. Kalau memang belum saatnya, memang belum. Sekarang ini kan banyak ya pertanyaan yang ke kami ya, ke KPU. Pak, siapa sih caleg-calegnya? Caleg belum ditetapkan, sekarang masih dalam pengajuan. Administrasi persyaratannya sedang diverifikasi oleh KPU. Nanti baru akan diumumkan calon sementara ya, itu tanggal 19 Agustus. Jadi itu nanti masyarakat bisa mencermati, bahkan bisa memberikan masukan dan aduan terkait caleg itu ya, bakal calon ya, calon sementara itu. Itu terus diikuti, itu namanya pemilih yang cerdas. Setelah itu juga tahu bagaimana memilah informasi. Jadi saya sarankan kalau pemilih-pemilih pemula ini namanya media sosial ya, internet misalnya yang difasilitasi internet seperti Twitter, Instagram. Semua akun bisa memproduksi konten kan. Lalu konten mana yang bisa dipercaya untuk jadi pegangan tahapan pemilu? Saya kira boleh masyarakat mengambil konten-konten dari manapun, tetapi kalau soal penyelenggaraan pemilu rasanya tidak afdol kalau tidak mengikuti akunnya KPU atau Bawaslu atau penyelenggara yang lain atau partai politik misalnya. Diikuti aja semua tokoh-tokoh yang berintegritas menurut teman-teman diikuti. Sehingga nanti kita tidak terbawa opini-opini yang ya sebut saja disinformasi atau bahkan hoak ya. Nanti kalau hoak jatuhnya menjadi apolitik kita ya. Kalau kita setiap hari konsumsi berita-berita yang hoak ya, politik pemilu yang mestinya menjadi sarana untuk suksesi kepemimpinan, memilih calon-calon, sarana kedaulatan rakyat, menjadi seakan-akan arena konflik yang mengerikan ya, mengerikan. Padahal itu enggak seperti itu. Ini penting, memilah informasi ini penting karena itu pintu masuk berpartisipasi. Kalau enggak repot. Ya nanti tiba saatnya kalau sudah seperti Mas Hafiz bilang tadi, track recordnya kena, kemantapan memilih kena setelah calon-calon muncul,
diikuti, dipertimbangkan, baik, buruk, plus, minus, semuanya ditimbang-timbang dengan jernih loh ya, dengan jernih. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hoak atau tekanan atau ancaman, jangan, atau karena uang misalnya ya, jangan. Itu sudah nanti berpartisipasi. Yang berpartisipasi itu atas kesadaran sendiri dari pemilih, itu nanti bisa. Itu langkah-langkah lah kira-kira untuk mengidentifikasi sebagai pemilih yang cerdas. Kalau pemilih pemula masih baru, saya kira belum banyak pengaruh ya, jadi masih jernih. Teman-teman yang masih akan menjadi pemilih pemula usia 17, usia 22 tahun harus punya visi yang jernih, jenuin soal pemilu ini. Nah, jangan dulu dikotori dengan informasi-informasi yang tidak pas, sehingga nanti pemilu itu mutunya bisa kena kalau dipegang anak-anak yang muda ini. Banyak soalnya jumlahnya. Di Jepara aja yang usia 17 sampai 22 tahun itu 106.000 orang. Kalau tak tambah lagi yang usia sampai 30 tahun itu tambah lebih banyak lagi, tambah 17%, itu 12% tambah 17%. Kalau tak tambah lagi sampai 40 tahun itu sudah mendominasi. Jadi usia 17 sampai 40 itu lebih banyak daripada 40 ke atas sampai baby boomers. Itu lebih banyak. Artinya memang peluang untuk mewarnai pemilu ada di teman-teman muda sekarang. Ini kan generasi Z ya Pak. Iya, generasi Z ini banyak. Tadi mungkin saya boleh tanya Pak, tanya suatu tentang masih terkait yang itu ya. Rata-rata kemudian saya sering ngobrol sama teman saya tentang golput apa enggak golput itu tuh. Kebanyakan tuh rata-rata mereka karena perspektif mereka yang bilang bahwa dia nggak cocok sama calon ini gitu. Meskipun belum ada nih, tapi ada gambaran nih di by Google aja seperti ini nih. Iya. Dan mereka malah lebih milih golput ya, mereka pilih itu. Tapi saran dari Pak Madun gimana tuh Pak? Oke. Memilih kalau di Indonesia itu hak, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Iya, gitu. Jadi kita di situ dulu, hak itu mau digunakan atau tidak oleh seseorang itu tergantung orang itu akan memilih seperti apa, itu pilihan. Tetapi masyarakat perlu menyadari, perlu tahu, ini tugas kalau kami di penyelenggara ya, pemilu itu fungsinya untuk apa, ya, tujuannya apa. Ini amanat konstitusi. Pemilu itu kan memang tadi sarana kedaulatan rakyat yang memang sah legal secara konstitusi, ajang untuk suksesi kepemimpinan, untuk memilih wakil-wakil rakyat itu. Bangsa ini kalau tidak ada pemimpin bagaimana coba? Sedangkan pemimpin yang dipilih melalui pemilu itu masanya terbatas 5 tahun sekali. Nah, maksudnya pemilu itu periodiknya 5 tahun sekali. Nah, misalnya kalau presiden ya bisa dipilih lagi untuk satu masa jabatan berikutnya 5 tahun berikutnya ya, kalau di undang-undang kan begitu. Itu seperti itu. Tapi kalau masyarakat sudah langsung melihat calon misalnya langsung menjaga jarak, langsung tidak misalnya ya begitu ya. Sekali lagi kita tidak bisa memaksa teman-teman yang seperti ini ya. Yang perlu dilakukan adalah berdialog dengan mereka. Berdialog dengan mereka. Tidak ada pemimpin itu akan makin buruk. Pemilu ini sarana yang sah untuk memilih pemimpin sesuai dengan konstitusi. Buruk mana ada pemimpin yang menurut dia buruk, tetapi dibanding dengan yang tidak ada pemimpin sama sekali. Ya. Harus berpikir sampai jauh tuh. Lalu kalau misalnya golput misalnya ya, tidak mengambil pilihan apapun, tetap saja negara ini akan jalan dan pemilu akan memilih wakil-wakilnya. Itu artinya tidak ada partisipasi ya, tidak ada partisipasi, dan dia akan kena dampak juga dari pemilu itu. Dia akan menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Saya kira itu pilihan-pilihan yang nanti akan ya bisa saja berubah ya, pandangan-pandangan bisa saja berubah. Tapi kalau kami di penyelenggara pemilu seperti KPU ini terhadap teman-teman yang masih pemilu ya, menjaga jarak, tidak pemilu-pemiluan ya, kami harus terus mendekat dengan mereka. Jadi tidak kami tinggalkan mereka, teman-teman yang harus kami ajak bicara, kami harus diskusi. Karena itu tadi keyakinan tadi muncul juga, pengetahuan itu penting. Lagi pula kita tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu yang ideal di dunia ini kan. Kalau menuruti perspektif kita nggak cocok, nggak semuanya cocok. Nggak bisa. Seperti orang milih pasangan kan ya, pasti tidak ada yang ideal. Tapi karena kita harus berpasangan misalnya ya, maka harus memilih adanya itu ya, sudah kita pilih.
Ya, jadi itu konsistensi, ya. Konsistensi dalam bernegara. Kalau soal kepemiluan, kalau soal pasangan nanti konsistensi dalam berumah tangga itu arahnya manusia misalnya ke sana ya ke sana ya. Jadi tidak ada pilihan yang ideal memang itu harus diakui. Tapi tidak harus kalau tidak ideal kita tidak sama sekali kan tidak. Jadi kita itu soal keyakinan juga. Tapi keyakinan itu basicnya pengetahuan. Menurut saya teman-teman yang golput itu masih harus tidak boleh kita jauhi ya, mereka harus kita ajak diskusi sampai muncul alasan-alasan yang bisa diterima. Tapi kalau pilihannya akhirnya dia tidak ya, saya kembalikan lagi bahwa pilihan ini memang hak. Tetapi negara ini sesuai amanah konstitusi harus ada pemilu, harus ada pemimpin, harus ada yang dipilih, harus ada yang memilih untuk menjalankan program-program apa namanya pembangunan seterusnya. Kira-kira gitu. Tadi kan sudah ngomongin isu-isu ya. Ini untuk Pak Muhammad, bagaimana ya cara yang efektif untuk mensosialisasikan pemilih bagi pemilih pemula seperti Mbak Amal dan Mas David, agar mereka bisa menjadi pemilih yang baik dan tidak golput dan lebih berwawasan mengenai pemilu ini? Ya, ada beberapa hal yang strategi yang dilakukan teman-teman di KPU ya. Yang pertama memang sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih itu dua hal yang harus dilakukan. Apa bedanya sih kalau sosialisasi itu kita menjelaskan kepada publik ya, kepada masyarakat tentang hal-hal terkait kepemiluan ya, teknis, kapan pemungutan suara itu disampaikan. Oh ini pencalonan, tahapannya seperti ini, tanggalnya seperti ini, syaratnya seperti ini, mekanismenya seperti ini, itu sosialisasi. Ya, sosialisasi. Kalau pendidikan pemilih itu lebih pada pengetahuan ya, sharing pengetahuan, kemudian sampai pada muncul kesadaran. Itu harus disampaikan itu ya, harus disampaikan. Misalnya kami rutin datang ke sekolah-sekolah, misalnya kami ke kampus-kampus, kami kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kami juga bergandengan tangan dengan Kesbangpol misalnya Kabupaten Jepara, datang ke desa-desa. Kami juga bergandengan tangan dengan Diskominfo ya, maksudnya ada kerjasama untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kalau Diskominfo itu fokusnya kami KPU bagaimana masyarakat di pemilu 2024 ini bisa terhindar dari hoax ya, bagaimana mereka mengonsumsi informasi, bagaimana mereka berinformasi, memilah dan memilih informasi. Kemudian kalau sudah memilih informasi itu mau dikemanakan. Kalau informasi itu sudah diinternalisasi masuk dalam benaknya, itu mau apa, itu di situ kami banyak di sana. Tapi kami fokuskan ke pemilu 2024. Misalnya seperti Mas Hafiz tadi ya, cerita sudah mengetahui informasi bakal calon presiden misalnya. Tahunya begitu. Oh ternyata itu outputnya. Oh ini sebatas untuk saya sendiri. Ini saya skip. Ini yang saya gunakan. Itu pilihan-pilihan ada di dia. Ya. Dan informasi tentang satu hal itu binggainya banyak, yang mempersepsikan banyak. Coba teman-teman kalau melihat Twitter ya, misalnya satu orang bikin tweet misalnya, sampean cek tuh komennya teman-teman yang jadi influencer itu kan yang komen ratusan kan banyak. Lihat aja itu opini-opini yang muncul di bawah itu. Itu kalau orang nggak cermat, dia malah lupa sama tweet yang inti tadi, akan terbawa pada komen-komen itu. Ya itu namanya istilahnya apa ya, distorsinya malah kena, faktanya hilang ya, faktanya menjadi hilang, bias konfirmasinya menjadi bias dan lain sebagainya. Kemudian KPU ini kan punya organ Bako Humas ya yang nanti juga tadi sudah bekerja sama dengan banyak pihak untuk sosialisasi. Kami sekarang punya organ namanya PPK dan PPS. PPS itu bahkan di desa-desa semuanya kan ada 3 masing-masing desa plus sekretariat ya. PPK juga itu semuanya kami jadwalkan ya. Sudah ada target setiap bulan masing-masing 4 kali mensosialisasikan kepemiluan termasuk pendidikan pemilih. Masif itu ya, masif. Jadi misalnya PPS desa X misalnya dalam 1 bulan ini 4 kali di desa itu. Segmennya apa? Segmen perempuan misalnya, segmen apalagi disabilitas misalnya, itu terus ya mulai 3 bulan ini sudah jalan ya, nanti sampai pemilu berjalan akan terus dilakukan. Jadi informasi-informasi
ini penting menurut saya ya, penting tadi kalau disampaikan bagaimana sih strateginya biar masyarakat itu tahu. Saya menurut basisnya itu pengetahuan sih, pengetahuan. Cuman kadang-kadang cara orang mengasup pengetahuan itu yang banyak kepleset-keplesetnya. Oh, contoh begini, orang itu kalau sudah seneng sama X misalnya ya, dia nggak mau informasi B, dia nggak mau informasi tentang si C, dia di situ terus. Itu terus dicari. Sebaliknya, kalau dia sudah senang sama X, informasi tentang B dan D dan seterusnya itu dianggap buruk. Sebaliknya, informasi yang tentang X, seburuk apapun, dia akan percaya itu tidak benar. Itu namanya bias confirmation, konfirmasi bias. Orang sudah cenderung percaya pada keyakinan awalnya, yang dia suka. Ya, ini soal like and dislike. Padahal menurut saya sama-sama kosong nih ya, sama-sama kosong. Misalnya kalau kita mau berpikir terbuka ya, kita harus kosong terhadap misalnya 4 atau 5 tokoh yang muncul misalnya. Ya, kita sama-sama adil, 5 ini kita muncul semua ini, kita lihat satu-satu ini. Yang mau kita lihat apanya? Track recordnya dulu nih, set. Visi misinya nih, set. Kadang-kadang ya pilihan orang itu bukan track record calonnya, track record pendukungnya. Oh iya juga. Aku seneng calon ini pendukungnya enak misalnya ya. Itu macam-macam kan pertimbangan. Tapi kita harus lego gitu loh. Lego itu maksudnya posisinya open, tidak posisi sudah justify atau sudah menilai. Oh begini, yang saya suka sudah ini ya ini. Itu sudah selesai berarti cara cara menelaahnya sudah selesai. Beda kalau ini sama-sama muncul orang-orang ini misalnya tadi ada kata-kata umum ya, ada sih kekurangannya, tetapi baiknya juga ada semua. Nah, itu tinggal milih tuh yang baiknya di mana, kekurangannya. Lalu tempel-tempelkan saja kepada bangsa ini kan seperti ini, yang dibutuhkan kan seperti ini. Cocok nggak sama yang ini? Cocok nggak sama yang ini? Itu kecuali kalau kita sudah mantap betul nanti di hari H atau menjelang hari H atau berapa atau misalnya jauh-jauh hari sudah mantap nih pada calon tertentu misalnya, sampaikan. Kalau ada yang sifatnya aktif ya, campaign sendiri dengan teman-teman, kemudian tiba-tiba menjadi influencer, buzzernya ya misalnya, bisa. Tetapi menurut saya itu bagian dari partisipasi digital ya, partisipasi teman-teman yang kayak Mbak siapa? Mbak Amel, Mas Hafiz, itu termasuk perlu berpartisipasi secara digital. Kita tahu pemilu ini mendorong seseorang untuk berpartisipasi, tapi itu kalau hanya berhenti di kita, bagaimana kita bisa mendorong orang lain? Sedangkan teman-teman punya akun media sosial yang bisa digunakan. Partisipasi digital untuk terus mendorong pemilu ini dinarasikan oleh anak-anak muda. Saya itu pengen banget melihat anak-anak muda ya, yang generasi Z itu ya, 17 sampai 22 tahun, perbincangannya soal pemilu. Keren loh itu. Apa yang terlalu tinggi? Tidak, itu haknya dia sudah. Hak dia. Bayangkan jumlah pemilihnya sudah mendominasi loh. Siapa lagi yang menentukan ini, teman-teman ini? Dan saya termasuk yang tidak serak kalau ada yang membuat dinding pemisah antara generasi baby boomers dengan milenial atau generasi Z. Generasi Z paling misalnya tidak boleh begitu. Jadi generasi baby boomers yang sudah sepuh-sepuh itu juga harus ada transfer pengetahuan, pengalaman. Yang muda-muda juga jangan menyepelekan yang sepuh-sepuh. Ya, harus ada teladan-teladan yang bisa kan iya, sejarah ini kan berjenjang ya. Teman-teman itu sebagus apapun mengorek informasi, cara berinformasi yang canggih teman-teman ini. Tapi sejarah masa lalu yang tuan-tuan sudah mengalami, itu perlu diajak dialog. Jadi dialog antar generasi terkait kepemiluan itu penting. Tidak ada istilah anak muda bicara pemilu memalukan, kemudian bicara pemilu itu sesuatu yang sangat menjadi kebutuhan anak-anak muda sekarang. Ini sekarang Pak, umur berapa Mas Hafiz, Mbak Amel? Saya 21 Pak. 21 Mbak Amel? Sama, 21. Sorry tak bongkar usianya. Saya hitung 15 tahun kemudian yang pegang lembaga-lembaga di pemerintahan atau di institusi-institusi bisnis ya teman-teman ini. Oh iya. Dan itu ada hubungannya dengan politik, ada hubungannya dengan demokrasi. Dunia bisnis kita di Indonesia,
kalau stabilitas politiknya tidak terjamin, ya juga akan kena pengaruh. Oh iya. Coba sampean lihat negara-negara yang stabilitas politiknya terganggu, ekonominya juga terganggu. Itu sesuatu yang tidak bisa. Kadang-kadang orang berpikir soal hal-hal instan ya kita. Saya memilih jalur bisnis lah. Kemudian tidak ngomong politik misalnya ya. Ya boleh-boleh saja, tetapi tidak harus politik itu dianaktirikan, tidak bisa. Anak-anak muda harus mulai bisa dengan caranya ya, dengan caranya. Kalau saya bicara dengan caranya itu dengan cara-cara yang bermartabat. Kalau yang generasi sebelumnya pernah melakukan cara-cara yang tidak bermartabat, perbaiki. Jadi anak muda saya yakin punya persepsi-persepsi genuine yang bisa memperbaiki kultur demokrasi kita menjadi lebih maju, lebih baik, lebih mudah dipahami, lebih simpel, kemudian lebih efektif lah. Saya kira itu penting. Jadi partisipasi digitalnya juga. Coba itu yang punya akun sampai di Twitter maupun di Facebook itu. Nanti menjelang pemilu itu kan tingkat disinformasi dan hoaxnya, kemudian konten-konten negatifnya kan meningkat. Yang generasi muda masuk aja, jangan menjadi bagian yang di situ, tapi menjadi bagian yang cerah, yang segar, yang motivated ya, begitulah. Itu nanti akan bagus. KPU sebagai mitra lah, KPU sebagai mitra kan penyelenggara nih KPU. Makanya KPU ini kalau sama teman-teman generasi Z, generasi milenial itu senang diskusi. Karena apa? Dari sisi komposisi jumlah pemilih mereka lah yang dominasi. Ya. Termasuk bakal calon itu yang muda-muda banyak. Negara ini memang penerusnya ya Amel, Hafiz, generasi ini. Saya misalnya sudah 40 lebih. 40 lebih itu sebentar lagi menepi itu ya. Menepi. Jadi Pak Aziz misalnya harus menepi, usianya sudah 60 hampir, nanti tinggal memberikan pengalamannya kepada anak-anak muda ya. Anak muda nanti juga selektif melihat bagaimana ini bangsa ini harus terus berjalan. Gitu ya. Jadi intinya kaum muda generasi Z dan generasi Z ini harus ikut andil dalam andil dan harus bisa diandalkan. Andil dan biasa diandalkan. Jangan terjerumus ya. Jangan terjerumus. Generasi Z ini kan rentan sekali terkena uang politik ya Pak, money politik ya. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan tentang politik uang dan cara melawannya itu bagaimana untuk para pemilih pemula dan para pemilih di rumah. Membentenginya itu membentengi politik uang ya. Politik uang. Serangan pajak lah. Karena sering sekali anak muda zaman sekarang itu lebih ke iya kan isu-isu yang ada dalam politik gitu. Jadi gampang sekali terpengaruh. Iya. Tapi kalau kita lihat ya, lagi-lagi saya ingin masuk di pengetahuan. Apakah teman-teman dari yang muda-muda ini juga sudah membaca-baca ya soal politik uang, kemudian riset-riset tentang politik uang itu kan banyak sekali. Risetnya LIPI tahun 2019 ya. Ini pernah disampaikan Pak Hasim saat menyampaikan seminar di Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan tahun kemarin ya, tahun 2021 atau 2022. Dikutip Pak Hasim, riset LIPI itu 46% ya penduduk di Indonesia itu risetnya ya, tentu saja random. Itu mengakui kalau politik uang itu bagian dari pemilu. Jadi orang-orang politik, separuh kan itu kan ya. 46% itu kan hampir separuh. Itu kayak enggak ada pemilu, kalau enggak ada politik uang enggak pemilu. Pokoknya pemilu itu mesti ono kuwi gitu. Mesti ada politik uang. Abdulnya ada politik uang gitu. Politik uang. Dan riset berikutnya 47, sekian persen itu mengaku menerima uang di pemilu 2019. 47 termasuk sampean. Itu seperti itu masih ya. Itu riset-risetnya. Riset yang sama juga ya, kalau teman-teman mau baca-baca misalnya Demokrasi for Sale yang ditulis sama Baron Scott sama Aspinall itu juga membedah soal itu. Riset-risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi itu juga banyak ya. Jurnal-jurnal soal politik uang itu teman-teman harus baca ya. Kenapa ada begitu? Kenapa ada begitu? Ya pengetahuan. Misalnya teman-teman belum memahami apakah politik uang itu dalam konteks kepemiluan, penyelenggaraan pemilu. Politik uang itu dalam bentuk pidana. Coba teman-teman kalau baca undang-undang ya,
Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya, di pasal 515 itu politik uang itu termasuk pidana pemilu. Politik uang itu kalau di pasal-pasal berikutnya, pasal 523 ayat 1, 2 dan 3 itu ada politik uang yang dilakukan pada saat kampanye, ada yang dilakukan pada saat masa tenang, ada yang dilakukan pada saat hari pemungutan suara. Itu pidananya beda-beda. Nah, ini harus menjadi bagian yang diketahui oleh masyarakat luas. Ya, pidananya beda-beda itu. Coba dibaca nanti di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang pertama di pasal 515 ya. Siapa yang menjanjikan materi, ya, kemudian untuk tidak memilih seseorang atau untuk memilih seseorang atau untuk memilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah, itu pidana pemilu ya, pidana pemilu. Nanti kalau di saat kampanye itu pidananya paling lama 2 tahun dengan denda 24 juta. Kalau di masa tenang itu pidananya 4 tahun dengan denda 48 juta. Kalau saat pemungutan suara itu pidananya 3 tahun dengan denda 36 juta. Itu pidana. Masyarakat harus mengetahui itu. Kemudian bagaimana kita menyampaikan soal politik uang ini. Politik uang itu korupsi elektoral. Jadi orang kalau sudah melakukan politik uang, peserta pemilu yang melakukan politik uang, itu korupsi elektoral. Dia sudah berlaku curang. Satu, itu harus dipahami. Yang kedua, politik uang itu akan memicu biaya politik tinggi. Ya, akan memicu biaya politik tinggi dari pelaku politik itu sendiri. Misalnya peserta pemilu. Dan yang ketiga, akhirnya politik uang itu menjadi korupsi politik. Orang kalau sudah terpilih, kemudian membeli suara, kemudian biayanya tinggi, lalu dia terpilih menjabat di jabatan tertentu, dia akan cenderung tend to corrupt. Dia akan cenderung untuk korupsi, untuk bagaimana sebuah negara atau pemerintahan yang diisi oleh pemimpin-pemimpin dengan tipikal seperti ini. Itu disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mudah untuk menerima. Atau masyarakat coba dihitungkanlah angka 50.000 atau 100.000 dikonversi dengan kepemimpinan strategis selama 5 tahun oleh seorang pemimpin. Itu harus hitung-hitungan tuh. Teman-teman yang muda-muda biasanya jeli tuh. 50.000 itu dapat bakso sekian mangkok misalnya. Kemudian seorang bupati atau wali kota itu memimpin 5 tahun. Dia akan ngurus macam-macam. Kemudian karena 3 mangkok bakso itu, apa kita akan menggadekan integritas seorang pemimpin? Hal seperti itu harus disampaikan. Cuman kadang ya uang itu enak ya, mendapatkannya juga mudah dan lain-lain. Tetapi kalau punya kesadaran tinggi bahwa pemilu ini harus dijalankan dengan bermartabat, pemilu ini harus dijalankan dengan perilaku etik, ya. Oleh semuanya, perilaku etik itu oleh penyelenggara ya iya, oleh peserta pemilu ya iya, oleh pemilih juga iya. Tiga-tiganya, nggak boleh salah satu cedera nih. Penyelenggara pemilu malah melakukan perilaku-perilaku yang tidak etik, misalnya kena suap macam-macam, nggak boleh. Ada mekanisme yang mengatur ini. Peserta pemilu juga sama. Peserta pemilu itu sebetulnya menginginkan, misalnya ya ini, testimoni teman-teman peserta pemilu, calon-calon, kami itu menginginkan tidak ada politik uang, tapi pemilih itu nunggu, misalnya gitu ya. Pemilih pun punya persepsi yang sama, inginnya itu saya nggak ada politik uang, tapi kok yo ono ya misalnya gitu. Nah, itu tadi 46% kalau penelitian itu menyebut itu bagian dari pemilu. Misalnya juga di pemilihan tertinggi ya, pemilihan kepala desa tradisi itu masih ada misalnya. Itu juga berpengaruh pada pemilu maupun pilkada. Jadi menjelaskan kepada publik bahwa politik uang itu korupsi politik dan korupsi elektoral, korupsi dalam pemilu, curang dalam hal ini. Yang kedua, menjelaskan kepada publik bahwa ini tidak produktif untuk kelangsungan efektivitas kepemimpinan. Karena kalau sudah korup, berbiaya tinggi, pemimpin akan cenderung korup ya, misalnya mengembalikan modal dan macam-macam. Kemudian masyarakat juga harus tahu integritasnya sendiri. Pemilih itu harus berintegritas juga. Tidak hanya penyelenggara. Penyelenggara kan harus berintegritas, punya integritas menjalankan regulasi. Pemilih pun sama, harus berintegritas, berdaulat.
pemilih berdaulat. Undang-undang itu menyebut kedaulatan rakyat. Pemilih itu sarana kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu apa? Bebas dari apapun. Sampai-sampai akan memilih itu tidak atas pengaruh uang, tidak atas pengaruh uang, tidak atas. Jadi ini pemilih yang cerdas tadi. Jadi betul-betul berdasarkan pengetahuan. Tapi yang seperti ini butuh waktu. Tidak semua orang. Orang itu kalau sudah terkena fanatisme politik, misalnya udah bubar semua ya. Fanatisme politik itu sudah pokoknya aku iki, sing ora iki elek misalnya. Repot ya. Dia harus moderat gitu loh ya. Harus lebih apa namanya, lebih terbuka wawasannya. Anak-anak muda biasanya kan begitu. Karena sumber informasinya banyak misalnya. Nanti lebih terbuka, lebih bisa berdiskusi, lebih bisa mempertimbangkan secara jernih. Tidak perlu buru-buru, waktunya masih panjang. Tidak perlu buru-buru. Jatuhnya ke ini. Juga tidak boleh saling benci. Jadi pemilu ini sarana integrasi bangsa yang asik begitu ya. Asik. Gua anak-anak muda nanti punya persepsi yang seperti apa soal ini. Ini mumpung bersama Bapak Omesun, saya ingin bertanya sekaligus menceritakan pengalaman pribadi. Oh silakan Mas Arif. Kemarin tahun berapa ya, lupa, tahun kemarin pada waktu pilpres dengan itu ada di awal-awal nggak ada uangnya, emang di awal-awal pada saat pemungutan suara juga nggak ada. Ternyata pada waktu sudah jadi calon A itu ada money politik atau ada uang yang berseliweran di masyarakat. Apakah hal tersebut itu bisa dikatakan sebagai money politik? Karena apa? Karena pembagiannya itu pasca pemilu. Itu bagaimana? Apakah bisa dikatakan serangan fajar atau money politik? Ya, kalau itu kan di Pilpres ya. Pilpres itu sebetulnya tidak dalam bingkai KPU penyelenggaranya. Jadi dia punya undang-undang sendiri. Tapi kalau di dalam pemilu itu menjanjikan itu sudah cukup. Entah memberikannya kapan. Oh gitu. Ini tak bacakan ya, pasal 515. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Tidak mesti uang loh, ada materi lainnya. Sembako, pulsa, kulkas. Bisa aja ya. Ini kalau di undang-undang ya, di undang-undang pemilu ya. Kalau di Pilpres konteksnya saya jadi ya kalau soal kepemiluan ini seperti itu. Jadi menjanjikan pun itu menjadi bagian yang makanya itu kalau nanti ditanyakan penindakannya nanti kan di Bawaslu ya. Kalau politik uang dilaporkan ke Bawaslu. Ada kok apa namanya mekanisme untuk melaporkan politik uang. Jadi teman-teman yang dulu ya, teman-teman yang mahasiswa yang pernah diskusi di sini juga, ini sebetulnya politik uang itu penindakan salah siapa gitu. Oh iya, penanggung jawabnya siapa? Repot ya, jawabnya gimana coba? Politik uang ini salah siapa? Caleg sebetulnya nggak ingin, pemilih sebetulnya nggak ingin, yang ono, penyelenggara KPU mensosialisasikan bahwa itu nggak boleh, Bawaslu menindak itu sudah harus ada pelapor. Masyarakat kalau nggak ngelapor ya bebas bagaimana ya kan ya semuanya, tapi undang-undangnya ada ya, undang-undangnya ada. Ini kerja bersama ya, ini kerja bersama. Jadi politik uang itu bagian dari virus demokrasi ya, atau residu demokrasi yang harus kita, karena memang itu tadi dia berbahaya, dia mencederai kedaulatan rakyat sekaligus memunculkan kultur kepemimpinan yang korup. Itu politik uang. Kalau politik berbiaya tinggi repot, nanti orang-orang baik nggak mau maju nanti karena nggak punya uang. Itu ya Mas. Okay. Ya, jadi kan tadi kesimpulannya money politik itu tidak diperbolehkan ya kan Pak. Jadi agak kita sebagai generasi Z itu agak lebih pemilih ya, agak lebih gimana ya menjelaskannya, ini agak sulit sebenarnya. Pokoknya kita tuh nggak sebagai pemilih di rumah dan kita pemilih pemula, kita tuh isu-isu harus dilekas dengan baik ya Pak ya. Kemarin baru-baru ini Pak Ketua KPK Pak Firly Bahuri bersama Pak Hasyim Asy'ari ada acara bersama yang intinya hajar serangan fajar itu ya temanya, hajar serangan fajar. Tapi memang ada harapan lah ya. Kalau menurut saya ada harapan dari generasi Z
untuk bisa memulai era baru politik yang bersih dari politik uang. Misalnya kalau ada tiba-tiba seseorang yang datang ke rumah, ke keluarga sampean membawa sekian tumpuk amplop untuk pemilih di rumah ini ada berapa 5 misalnya, apa sikap sampean terhadap hal ini? Sampean akan dihadapkan pada apa sikap orang tua sendiri misalnya. Ya itu juga harus mampu nggak teman-teman mempengaruhi nilai-nilai dalam keluarga dalam hal disodori amplop berisi apapun lah ya yang sifatnya menjanjikan suara, membeli suara. Kalau di saya sih nggak pernah, di rumah saya nggak pernah ada yang saya tunggu-tunggu. Katanya ada serangan fajar, saya buka pintunya juga nggak ada yang masuk. Ada yang Takut masuk. mereka, Pak. Jadi kayak hantu ya, kayak hantu. Cerita-ceritanya ada, tapi kok di rumah saya nggak ada. Atau mungkin serangan fajar tapi ngasihnya habis duhur gitu. Habis- Serangan duhur. Ya, ya. Coba itu nanti ya, bayangkan bagaimana kalau ada tim atau siapapun seseorang yang membawa sejumlah uang, kemudian datang ke rumah, di situ diterima 2 orang tua, sampai sebagai generasi Z apa yang akan dilakukan. Bayangkan aja itu situasi seperti itu. How to change itu, tradisi itu. Termasuk kita akan tidak berhadapan dengan orang tua sih, kita akan menghadapi situasi itu misalnya. Karena memang masa depan negara itu ada di tangan-tangan kita sendiri. Iya, di mana lagi? Kalau ada ini dijadikan, ini kan politik uang, tidak bisa sembunyi-sembunyi ya. Gerakannya untuk menolak itu harus bersama-sama, nggak bisa. KPU sendirian nggak bisa, masyarakat sendirian nggak bisa. Peserta juga iya, hukum juga harus bertindak. Harus kompak ya Pak. Iya, Sama harus seluruh kompak. Hulu hilir semuanya harus. Tapi ini segala plus minus demokrasi kita ya, plus minus demokrasi kita. Ya, baik, terima kasih Pak Ya. Hamadun selaku komisioner KPU dan Mbak Iya. Mas Hafid. Sedikit. Di tahun 2024 Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Sebuah pesta pastinya akan diselimuti sikap bahagia dan gembira ya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia harus bergembira, menikmati proses pesta tersebut, harus bergembira ya. Tidak boleh ada saling sentang sana, saling sentang sini. Kita harus bersatu padu untuk memajukan NKRI ini. Itu saya Muhammad Arif Joyrudin selaku host dalam acara Pemilih Pemula dalam menghadapi pemilu tahun 2024 dan rekan saya rekan Ita. Yunia Eko Saputri sebagai host dalam acara Pemilih Pemula dalam menghadapi pemilu 2024. Mohon pamit undur Bersama- diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.